Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami dalam podcast Oscars. Obrolan santai cari solusi. Baik, podcast kali ini akan saya pandu. Saya Ilham Durafiki sebagai dosen dari Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya. Oke, di podcast kali ini saya ditemani oleh Ketua BEM dari EVA Hang Tuah, Mas Bima. Bagaimana Mas Bima kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Hari ini kita coba untuk mengulas atau menguraikan terkait dengan dinamika kemahasiswaan dan bagaimana perkuliahan itu kemudian apa-apa saja yang ada di EVA Hang Tuah. Oke, sebelum itu saya ingin mencari tahu terlebih dahulu terkait dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Oke, kalau boleh tahu Mas Bima asli dari mana? Oke, saya itu asli Nusa Tenggara Barat, tepatnya di kota Sumbawa Besar, itu di Pulau Sumbawa, gitu. Oke, jauh ya Mas Bima ya. Jadi dari NTB. Lumayan jauh, iya. Menarik teman-teman. Jadi saya coba ingin cari tahu ya. Sekaligus saya juga penasaran, mengapa dari jauh NTB, terutama Sumbawa, sampai kok Mas Bima ini memilih untuk berkuliah di Surabaya, khususnya EVA Hang Tuah. Nah, kalau boleh tahu, alasan apa kemudian yang mendorong Mas Bima ini kuliah jauh-jauh dari Sumbawa ke Surabaya? Oke, baik. Pertama tentu karena daerah asal saya dari Sumbawa, mungkin Mas Ilham sendiri tahu gimana kondisi wilayah di Nusa Tenggara Barat itu sendiri, di mana itu kepulauan dan banyak sekali perairan, jadi kayak gitu. Jadi saya sendiri itu lumayan tertarik dengan hal-hal yang berbau dengan kelautan. Nah, kebetulan selain karena dahulu itu kakak saya kuliah di sini dan saya juga searching beberapa kali bahwa yang menjadi salah satu ciri khas dari Fakultas Hukum Hang Tuah itu mengenai hukum kelautannya kayak gitu. Nah, itu yang membuat saya tertarik masuk ke dalam Fakultas Hukum gitu. Oke, kita tahu, Mas Bima juga tahu. Jadi di Jawa Timur ini kan ada berbagai macam kampus ya. Ada yang sifatnya itu negeri bentuknya, kemudian ada yang swasta. Banyak kemudian pilihan-pilihan kampus ya yang di Jawa Timur khususnya. Saya ingin tahu lebih spesifik lagi untuk Mas Bima. Kenapa sih kok sampai memilih ke Hang Tuah begitu? Oke, baik. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, saya itu memang tertarik dengan hal-hal yang berbau dengan kelautan ataupun kemaritiman. Karena memang di Fakultas Hang Tuah juga ada hasil saya research ataupun search di Google dan lain sebagainya, dari keluarga juga. Itu bahwa memang kekhususan di sini itu yang mau membahas mengenai kelautan kayak gitu. Itu kan sesuai dengan passion saya sebelumnya dan yang dimana saya harap itu saya juga bisa mengembangkan hal tersebut di kota asal saya seperti itu mengenai kelautan hukum kelautan seperti itu. Oke, ini menarik. Jadi niat mulia daripada Mas Bima ini kan untuk memilih kuliah di EVA Hang Tuah Surabaya ini kan berawal dari ketertarikan kedaerahan begitu. Iya, jadi ke depan ya kita berdoa bersama agar memang betul-betul nanti Mas Bima bisa mengembangkan wilayah pesisir ataupun kelautan di wilayah NTB atau khususnya Sumbawa. Iya, nah, kita doakan bersama. Oke. Semester 5 ya kalau nggak salah Mas Bima ya? Iya, saya semester 5 sekarang. Oke. Baru saja selesai UTS. Baik. Dari semester 1 sama semester 5 itu masa-masa pandemi kalau tidak salah ya? Iya, pandeminya itu lebih ke dari semester 1 sampai ke semester 3. Semester 4 kemarin kita itu hybrid. Semester 5 ini baru full offline kita laksanakan perkuliahan. Oke, saya ingin kemudian cari tahu dari Mas Bima terkait dengan model perkuliahannya yang Mas Bima rasakan. Nah, dari semester 1 dan sampai hingga sekarang, semester 5 Mas Bima itu kuliah di EVA Hang Tuah. Bagaimana sih perasaannya ketika berkuliah itu? Oke, baik. Berarti sesuai dengan yang saya harapkan, seperti itu. Memang tema-tema mata kuliah kita itu sangat mengambil dasar dari benar-benar hukum kelautan. Nah, kebetulan juga dari praktis dosen atau tenaga pengajaran sendiri itu banyak memang profesor-profesor maupun dokter yang ahli di bidang tersebut seperti itu. Selain emang profesor dan dokter yang ahli, kebanyakan juga dosen-dosennya itu juga dari praktisi langsung, entah itu sebagai hakim ataupun advokat seperti itu, yang memang sering mengalami kasus-kasus tentang kelautan. Jadi
metode pengajarannya itu lebih realistis lah, lebih sesuai dengan praktek di lapangannya kayak gitu. Jadi saya juga lebih seru, kita lebih mudah paham seperti itu. Oke, jadi selama kuliah semester 1 sampai semester 5 ini kan Mas Bima tentu banyak mendapatkan mata kuliah ya. Jadi Iya benar. dari sekian mata kuliah yang Mas Bima sudah tempuh, apa sih kemudian mata kuliah yang Mas Bima gemari? Oke, baik. Untuk mata kuliah yang saya gemari, seperti yang saya katakan tadi pada awal-awal, tentu tentang kelautan. Ada hukum kelautan, kita kelautan, atau yang baru ini sedang saya jalani itu mengenai konversi sumber daya laut, seperti itu. Itu memang membahas mengenai permasalahan atau dinamika di bidang kelautan yang relate banget dengan apa yang sedang terjadi di daerah saya, seperti itu. Jadi itu memang salah satu passion saya, jadi saya sangat suka banget dengan hal itu kayak gitu. Oke, jadi memang di Eva Hang Tua ini mata kuliah sejenis hukum kemaritiman, kemudian kelautan begitu. Kalau di kampus lain mungkin jadi mata kuliah konsentrasi ya. Iya. Gitu. Cuman kalau di Hang Tua karena memang basisnya adalah kampus biru, maka mata kuliah yang berbau dengan kemaritiman itu akan menjadi mata kuliah wajib yang akan ditempuh oleh mahasiswa. Iya, benar. Oke, jadi singkatnya itu adalah berusaha untuk memberikan dasar terkait dengan wawasan kemaritiman. Iya, benar. Oke. Nah, Mas Bima selain sebagai mahasiswa, tadi saya coba untuk mengulas-ngulas sistem perkuliahan dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya ingin coba untuk sedikit masuk ke Mas Bima dalam posisinya sebagai ketua BEM. Oke. Nah, Mas Bima sebagai ketua BEM, ya, apa sih kemudian program-program yang pernah Mas Bima lakukan atau yang sedang ongoing dilakukan? Oke, baik. Karena memang masa jabatannya itu baru sebentar ya. Kemarin kita itu, kalau masalah pelantikan itu pada bulan Agustus. Nah, untuk program kerja yang sudah kami lakukannya itu baru pledoi. Pledoi itu semacam ospek jurusan. Nah, yang tujuannya itu melatih etika dasar bagi maba-maba ini, bagaimana cara masa transisi dari siswa menjadi mahasiswa. Entah etika bagaimana cara dalam perkuliahan, selama masa perkuliahan, ataupun bagaimana cara menghubungi dosen dan lain sebagainya. Kita juga mengajari mengenai prospek-prospek kerja seperti itu setelah lulus dari fakultas hukum seperti itu. Kita menginformasikan itu semua kepada mereka sesuai dengan namanya, bahwa pledoi ini kan dinaungi oleh Kementerian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia di BEM seperti itu. Gitu. Jadi emang tujuan kita itu untuk mengembangkan maba-maba ini seperti itu. Iya. Oke. Pledoi ya. Tadi Mas Bima bilang bahwa itu semacam ospek fakultas. Nah, lantas apa ada ospek yang harus dilakukan oleh mahasiswa dari tingkat universitas? Untuk universitas sendiri yang saya tahu itu ada ospek namanya Poda Maba. Poda Maba itu serangkaian ospek yang dilaksanakan, kalau tidak salah itu kurang lebih selama 1 minggu, dan diakhiri dengan joy sailing. Joy sailing itu maba ribuan itu apa ya namanya? Ya seperti namanya joy sailing, itu mereka naik salah satu kapal dari TNI AL. Nah, yang dimana sesuai dengan kampus kita, Universitas Hang Tua itu ada di bawah naungan Yayasan Nala dan TNI AL seperti itu. Jadi memang mereka itu kemarin start jam 5 subuh sampai sore itu mereka joy sailing, bareng-bareng have fun kayak gitu. Oke. Jadi joy sailing itu kalau saya sederhanakan berarti semacam naik kapal begitu ya, naik dan kapal. mengetahui bagaimana seluk-beluk kapal selam, berikut juga wilayah-wilayah laut di daerah Surabaya khususnya ya, kalau tidak salah begitu. Oke. Nah, selama Mas Bima ini jadi mahasiswa dari semester 1 sampai semester 5 itu apa kemudian yang berkaitan dengan kegiatan MBKM? Nah, ini kan menarik nih. Coba kita diskusikan. Karena MBKM itu kan sebagai program yang diwajibkan ya oleh kepada tiap-tiap universitas, perintah daripada Kementerian Pendidikan. Oke. Ada nggak semacam bentuk atau program yang berkaitan dengan MBKM? Coba dijelaskan. Saya bahas. Kalau dari saya sendiri itu saya pernah
mengikuti salah satu program MBKM yaitu Virtual Mobility Exchange, itu yang dilaksanakan oleh salah satu universitas di Filipina yaitu Lyceum of the Philippines University. Nah, saya itu mendaftar ke sana itu kurang lebih berkuliahnya itu karena virtual secara online itu dilaksanakan selama 1 semester dan mengambil matkul itu 3 matkul. Kita menempuh 3 matkul di sana, yaitu tentang kriminologi, industrial security, dan law enforcement kayak gitu. Jadi kita selain belajar tentang 3 hal itu, kita juga belajar tentang sedikit tentang bahasa sana dan kebudayaan sana. Bahwa wah, budayanya mereka itu kayak gini ya, terus hukumnya mereka itu agak berbeda dan ada samanya juga ya kayak gitu. Oke, itu selama proses program apa student exchange ya? Jadi Ya, student exchange. Itu dalam bentuk luring datang ke sana atau waktu Mas Bima itu masih masa pandemi? Nah itu gimana? Oke, karena saat saya kemarin itu masih masa pandemi dan lagi naik-naiknya varian Omicron kalau tidak salah, itu kami dilaksanakan terpaksa secara online seperti itu. Tapi kami sudah memiliki paspor masing-masing. Saya bersama salah satu rekan saya kayak gitu. Kita sudah disuruh buat paspor. Nah, sayangnya karena masih di sana kebetulan itu lagi maraknya, lagi boom banget gitu tentang coronanya, jadi kita nggak jadi berangkat ke sana kayak gitu. Nah, ini mungkin sebagai motivasi kepada mahasiswa-mahasiswa yang lain ya, yang ada di tingkat Mas Bima. Apa sih kemudian manfaat yang paling dirasakan Mas Bima ketika memilih untuk melaksanakan program student exchange? Oke, manfaatnya memang banyak sekali, terutama mengenai sistem pembelajarannya. Kita dapat mengetahui tentang perbandingan sistem pembelajaran di sana dan di sini kayak gitu. Perbandingan hukumnya juga, perbandingan kebudayaannya juga kita bisa mengetahui. Kita bisa, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa kita karena memang mungkin serumpun ya, kita emang ada perbedaan, tapi kesamaannya juga banyak seperti itu. Ilmu-ilmunya juga kita dapat lebih banyak, lebih dahulu malah. Ya mungkin yang di sini kriminologi dipelajari pada semester 6 atau 7, tapi di sana kita udah belajar lebih dahulu seperti itu. Dan bahwa kita mengikuti mendaftar ikut MBKM itu akan dikonversikan dengan mata kuliah di sini. Jadi kita nggak perlu takut bahwa bakal ketinggalan gitu, enggak kayak gitu. Berarti program student exchange ini kan tidak kemudian menghilangkan mata kuliah misal jadi nilai E begitu bahasanya. Oh iya, enggak. Jadi kan bahasanya itu dikonversi, jadi nilai dari sana dikonversi menjadi nilai di mata kuliah yang bersangkutan di sini. Oke. Nah, pertanyaan lagi soal MBKM. Apakah kemudian MBKM itu harus mewajibkan kepada mahasiswa yang ingin mengikuti program MBKM itu untuk mengikuti student exchange? Apakah ada bentuk-bentuk lain begitu, Mas? Oke, baik. Jadi dari sependek pengetahuan saya, itu nggak cuma student exchange, banyak ada kampus mengajar. Kalau itu teman saya pernah mengikuti kampus mengajar, ada pengabdian masyarakat, dan ada magang juga kayak gitu. Itu sih yang saya tahu, ada itu selain student exchange seperti itu. Nah, ada nggak rekan-rekan daripada Mas Bima atau senior Mas Bima yang memilih untuk magang, memilih MBKM? Oke, magang itu ada cutting saya yang ini setahu saya dia juga magang pada saat dia semester 5 sama seperti saya saat ini. Itu magang di salah satu kantor advokat seperti itu. Sementara kan magang kita itu emang yang wajib dari fakultas itu ada di semester 6 transisi masuk ke semester 7 seperti itu. Itu magang wajib. Nah, untuk magang yang di MBKM itu beda lagi. Magang yang MBKM ini akan dikonversikan dengan mata kuliah bersangkutan, tidak masuk ke magang wajib seperti itu. Menarik. Berarti ada tadi di semester 6 magang wajib. Iya. Jadi itu berarti kita maknai bahwa semua mahasiswa itu ketika semester 6 itu wajib mengikuti kegiatan magang. Iya, benar. Nah, mahasiswa itu boleh kemana aja sih untuk memilih instansi magang? Apakah dibatasi di tempat hukum atau instansi hukum, atau boleh misal di perbankan dan macam-macam? Kayak gimana? Oke. Jadi setahu saya itu untuk magang sendiri terbatas di dalam instansi hukum, entah kantor advokat, kantor notaris. Kalau saya kemarin bekerja sama dengan ombudsman juga PTPHL kayak gitu. Oke. Mungkin yang terbatasnya itu dari segi fungsinya. Tapi kalau mereka boleh masuk di perusahaan, tapi kalau dia bagian legal itu kan juga hukum. Oh iya, ya, iya. Jadi bukan terbatas instansi hukum, tapi
fungsi hukumnya. Oke, Kan oke. begitu ya. Iya. Kan nggak mungkin kan mahasiswa itu magang di bidang akuntansi kan, bukan di Yes. gitu. Oke, tadi sekilas soal MBKM ini menarik. Jadi Eva Hang Tua ini sudah menjalankan proses MBKM dan sudah terlaksana dari waktu itu modelnya kampus mengajar ada ya, kemudian magang juga udah ada sama student exchange ya MBKM-nya. Iya. Oke. Mas Bima sebagai ketua BEM tentu mengetahui bagaimana struktur kemahasiswaan terutama organisasi mahasiswa yang ada di Yes. Eva Hang Tua. Kalau boleh tahu ada berapa sih organisasi mahasiswa internal Eva ya? Oke, baik. Gitu. Untuk di Eva sendiri itu kita ada BEM, lalu ada DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa, dan ada badan semi otonom yaitu KPS, Komunitas Peradilan Semu, itu di bawah naungan BEM. Nah, untuk KPS sendiri itu ya sesuai dengan namanya, itu pelatihan mengenai peradilan semu atau moot court yang akan diikutkan ke kompetisi-kompetisi moot court seperti itu. Oke. Kalau BEM mungkin DPM kita banyak orang yang tahu. Iya. Ya, tadi disebutkan ada KPS, Komunitas Peradilan Semu. Nah, banyak kemudian pihak-pihak ataupun yang sebagai calon mahasiswa hukum agak bingung nih, apa sih yang dimaksud kemudian peradilan semu? Nah, itu coba Mas Bima kasih gambaran ya. Apa sih yang kemudian dilaksanakan oleh organisasi yang kita sebut sebagai KPS ini? Oke, baik. Ngapain aja di sana? Baik. Untuk KPS sendiri sesuai dengan namanya, peradilan semu, kita sebagai salah satu pelatihan sebelum nantinya pada semester 4 anak-anak atau mahasiswa itu akan menjalankan praktek persidangan, entah itu perdata ataupun pidana. Nah, akan dilatih dulu di KPS. Nah, pelatihannya itu benar-benar seperti persidangan secara real. Ada yang berperan sebagai jaksa, ada yang berperan sebagai PH, ada yang berperan sebagai hakim, panitera, dan lain sebagainya. Itu masing-masing mungkin akan bergantian untuk berlatih mendalami peran-peran tersebut seperti itu. Jadi kita itu nggak cuma belajar teori hukum secara teori saja, tapi praktiknya langsung kita pelajari. Nah, berhubungan dengan yang saya sebutkan awal-awal bahwa dosen kita itu juga kebanyakan dari praktisinya seperti itu. Jadi kita lebih mudah paham dan diajarinya memang sesuai yang real banget, sesuai dengan yang pernah dosen-dosen kita alami pada saat berpraktek seperti itu. Oke, ini menarik ini. Jadi belajar praktek. Tadi kan kalau kita bilang organisasi mahasiswa berarti dia non mata kuliah begitu. Iya. Sekarang coba saya tanya ke Mas Bima, ada nggak atau yang sudah Mas Bima tempuh mata kuliah di Eva Hang Tua ini yang berkait dengan hukum acara begitu. Yang itu memang ada muternya, itu ada nggak mata kuliah semacam apa ini? Oke, baik, pada semester 3 itu jadinya kita menempuh mata kuliah namanya hukum acara perdata dan pidana. Lalu pada semester 4 dari teori yang sebelum kita pelajari, kita praktekkan di praktek sidang perdata dan praktek sidang pidana seperti itu. Nah, di mana keduanya itu setiap mahasiswa itu akan berperan seperti persidangan real, benar-benar real. Bahkan cara berpakaian, sepatu, make up dan lain sebagainya itu emang diatur di situ, benar-benar harus sesuai dengan persidangan seperti aslinya, bagaimana seharusnya seperti itu. Oke, jadi memang demikian ya, calon mahasiswa hukum terutama di Eva Hang Tua ini sudah disediakan wadah untuk melatih diri ya, Iya, untuk benar. menjadi nanti calon praktisi hukum, Iya. entah itu jaksa, entah itu hakim ya, kemudian pengacara sudah dipelajari lah, dilatih sejak menjadi mahasiswa dalam bentuk perkuliahan hukum acara ataupun Iya. masuk ke organisasi KPS kan begitu. Oke, nah tadi kita berbicara soal organisasi. Kemudian saya ingin tanya, Mas Bima dalam posisi sebagai ketua BEM, ya, ada nggak semacam kegiatan-kegiatan yang itu kemudian fungsinya untuk, kalau bahasa di sekolah, ekstrakurikuler begitu, yang ingin mengembangkan sumber daya manusia. Jadi itu ada nggak semacam kayak gitu? Baik, jadi berhubungan dengan itu kita ada beberapa program yang baru kami rancang, itu ada Law Skill Academy namanya. Nah, Law Skill Academy itu berkaitan dengan skill-skill mahasiswa hukum. Yang dimana itu ada, yang pertama ada penulisan esai atau PKM dan sebagainya. Lalu ada debat, lalu ada putra-putri kampus. Tapi ini dalam lingkup fakultas. Nah, untuk pengembangannya sendiri bahwa tentu tiap-tiap divisi tadi akan dipimpin oleh satu koor kayak gitu. Nah, untuk tiap divisinya tadi baik
esai, debat maupun PK itu bisa membuat lomba-lomba tersendiri, baik lomba esai internal, lomba debat internal maupun pemilihan PPK fakultas, putra-putri kampus fakultas kayak gitu. Nah, itu perancangan untuk Life Skill Academy. Lalu ada lagi tentoring. Tentoring ini dikhususkan bagi maba karena untuk mengenal lingkungan kampus dan dosen-dosennya. Jadi bagi maba untuk tentoring selama masa kuliah mengenai keluh kesah mereka untuk disampaikan bisa melalui mentor-mentor ini ya, akan dibawahi oleh cutting-nya kayak gitu. Cutting-nya entah dari angkatan 20 dan 21 maupun itu dari Ormawa ataupun non-Ormawa kayak gitu. Oke. Menarik ya soal Life Skill Academy ya. Iya benar. Setelah itu ada beberapa macam kegiatan. Nah, pertanyaan saya apakah itu kemudian hanya diperuntukkan untuk mahasiswa internal FH Hang Tuah atau mungkin bisa diadakan kegiatan untuk menjangkau mungkin calon mahasiswa, mungkin kayak semacam anak SMA. Oke, baik. Jadi untuk Life Skill Academy itu sendiri memang kami khususnya untuk mahasiswa internal kita kayak gitu. Jadi entah dia akan dibuatkan lomba debat esai atau pemilihan PK itu emang khusus mahasiswa internal kayak gitu untuk membangun, emang kita sengaja membangun skill hukum dari mereka kayak gitu sesuai namanya. Nah, sementara untuk mengait untuk siswa-siswa atau adik-adik itu untuk masuk ke EVA sendiri, kita tentu akan mengadakan lomba yang berbeda seperti itu. Nah, apa sih contoh lomba-lomba yang pernah diadakan oleh EVA Hang Tuah? Baik, untuk lomba-lomba yang sebelumnya pernah kami adakan itu dalam tingkat SMA ya, ada lomba futsal yang kita adakan tahun kemarin, yaitu Lokap 2022 kayak gitu. Terus yang akan atau sedang berjalan itu yang dimana pendaftarannya udah buka dari tanggal 1 sampai 25 ini, yaitu Life Skill Competition yang dimana kita mengadakan lomba esainya dalam skala SMA, SMK sederajat nasional, dan debat itu se-Jawa Timur seperti itu. Nah, itu yang sedang kami jalankan baru-baru ini. Oke, nah terakhir nih yang coba untuk kami ingin tahu ya dari Mas Bima. Mas Bima coba untuk ngobrol ya, ibaratnya ngobrol ke siswa gitu. Apa sih kemudian alasan mahasiswa atau siswa itu harus masuk di Hang Tuah? Oke. Apa sih kira-kira? Seperti yang udah saya jelaskan pada awalnya ya, bahwa emang Hang Tuah itu ciri khasnya banget itu bahwa mengenai hal-hal kemaritiman dan kelautan. Lalu mengenai tenaga pengajarnya yang juga merupakan praktisi, ahli dalam bidang kelautan dan kemaritiman, banyak profesor dan doktor, itu juga menjadi salah satu pertimbangan kalian itu memang harus masuk ke Universitas Hang Tuah seperti itu. Selain itu emang proses pembelajarannya itu fun banget, organisasinya juga fun-fun banget kayak gitu. Oke, nah menarik ya teman-teman semuanya. Jadi kita sekilas dalam waktu beberapa menit ini kita sudah tahu bagaimana sistem perkuliahan, kemudian sistem keorganisasian di EVA Hang Tuah khususnya. Dan saya yakin yang kami terangkan di sini tentu tidak mewakili secara keseluruhan apa yang ada di EVA Hang Tuah. Untuk itu, siapapun calon mahasiswa yang akan nanti ingin masuk ke EVA Hang Tuah, terutama yang ingin kemudian mengetahui lebih jauh apa itu kemaritiman dan memang suka dengan dunia-dunia laut dan kemaritiman, mari bergabung dengan EVA Hang Tuah khususnya. Oke, itu dari kami. Terima kasih atas atensinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.